Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya, Bu Hanifah Akitasari, bisa kembali menyapa kalian di pertemuan ketiga untuk mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah, setelah kalian menyelesaikan materi pada pertemuan pertama, kemudian kedua, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan pada bab 1, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, selanjutnya akan Ibu sampaikan beberapa hal terkait materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Materi pertama akan membahas tentang pengertian sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua adalah pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan materi ketiga adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke materi pertama mengenai pengertian sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai dalam Pancasila di sini terdapat dua kata yang membentuk sistem nilai. Kita cari tahu terlebih dahulu makna dari sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut ahli, yakni Dr. Andes Musanef, sistem ialah kelompok bagian yang bekerja bersama guna melakukan suatu maksud. Kemudian, makna nilai. Nilai atau value dikaitkan dengan suatu kebaikan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai jika ia berguna, bermanfaat, benar, dan baik bagi kehidupan umat manusia. Lalu, apa itu nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila secara umum sebenarnya diambil dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang masing-masing saling berhubungan dan saling melengkapi. Nilai ini akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Oke, materi berikutnya mengenai pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwasanya Pancasila itu adalah falsafah negara atau yang biasa disebut sebagai filosofische Grundslag. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi maknanya, penyelenggaraan negara di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian, Pancasila di sini juga berkedudukan sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila dijadikan pedoman dalam tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara serta pelaksana pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan sudah sepatutnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, utamanya di Indonesia, karena Pancasila adalah ideologi negara yang khas dan hanya dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila maknanya 5 sila. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan di sini merujuk pada derajat di mana proses kebijakan dan keimplementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu nilai kemanusiaan, tingkat pengakuan dan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Kemudian nilai persatuan. Nilai persatuan di sini merujuk pada derajat kepentingan bersama yang harus dijunjung tinggi dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnis. Lalu nilai kerakyatan. Di nilai kerakyatan terdapat satu kandungan mengenai proses demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi,
Maka proses demokrasi yang harus dibangun oleh bangsa ini semestinya didasarkan pada kesepakatan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Terakhir, nilai keadilan di sini merujuk pada tingkat di mana proses kebijakan dan program yang dijalankan secara adil, tanpa diskriminasi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya silahkan kalian perhatikan contoh-contoh dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini, kalian bisa perhatikan bahwasanya jika nilai-nilai Pancasila yang telah saya sebutkan sebelumnya tidak dilaksanakan dengan baik dalam satu pemerintahan, utamanya di Indonesia, maka bisa muncul kasus-kasus seperti yang sudah ada dalam headline berita berikut. Kasus pertama, pelaku penyiraman air keras divonis 2 tahun penjara. Novel Baswedan tidak terkejut, sangat ironis. Nah, ini kasus seorang oknum yang telah melakukan tindak pidana kepada seorang pejabat negara. Kemudian kasus kedua, bandingkan. Setia Novanto dihukum 15 tahun, denda 500 juta rupiah, dicabut hak politik 5 tahun. Nah, ini adalah contoh dari seorang pejabat negara yang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Tak ketahui, Setia Novanto sebelum ditetapkan menjadi kasus terpidana kasus korupsi, dia adalah seorang ketua DPR. Ketua DPR, it means dia adalah seorang penyelenggara negara. Lalu, sini ada contoh kasus yang lain. Misalnya soal kasus penodaan agama yang melibatkan Lia Eden sampai dengan Ahok. Kasus penodaan agama. Di sini terdapat penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila, utamanya pada sila pertama. Kemudian, contoh kasus terakhir adalah kerusuhan yang terjadi di Sampit tahun 2001. Jika kalian baca lebih lanjut, kasus Sampit ini setidaknya telah mencederai nilai-nilai Pancasila, utamanya nilai persatuan. Nah, sekarang menurut kalian, bagaimana praktek penyelenggaraan pemerintah yang telah berlangsung di Indonesia hingga saat ini? Oke, kita lanjutkan pada materi ketiga di pertemuan ketiga kali ini. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai praktik-praktik penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka seharusnya bagaimana Pancasila ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Paling awal, bangsa Indonesia ini percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini telah tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia mempercayai adanya agama dan memilih. Bangsa Indonesia memberikan kebebasan untuk memeluk agama maupun kepercayaannya, tetapi bukan berarti tidak memiliki agama atau ateis. Jadi ateis, paham ateis yang tidak percaya pada agama itu tidak ada di muka bumi Indonesia, dilarang keras. Lalu, nilai yang ketiga, membina kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Secara umum, nilai ketuhanan haruslah selalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang seharusnya dilaksanakan oleh para penyelenggara negara? Yang pertama, haruslah ada pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia sama. Maka nilai kedua yang harus dijunjung tinggi adalah nilai kemanusiaannya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan menyadari bahwa semua kita ini sederajat.
Dan jangan lupa untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Berikutnya, tentang nilai persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia ini senantiasa menghormati dan menghargai bangsa lain. Dan haruslah kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maknanya, kita harus bisa untuk rela berkorban demi negara. Kemudian mencintai tanah air dan bangsa, serta memupuk semangat nasionalisme. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini, sudah seharusnya penyelenggara pemerintahan itu dalam menyelesaikan suatu masalah, utamanya masalah negara, haruslah dengan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Nah, jika dalam musyawarah tidak mencapai satu mufakat, maka dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Musyawarah untuk mufakat di sini haruslah meliputi semangat kekeluargaan dan hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi. Maknanya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah harus bisa untuk saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri. Dan terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, harusnya untuk mencapai sebuah keadilan sosial, maka nilai yang harus dijunjung tinggi adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Gotong royong yang menjadi satu ciri khas bangsa Indonesia haruslah dijunjung tinggi. Kemudian, Indonesia harus bisa memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa kita sendiri. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33, bahwa kekayaan negara haruslah dikelola untuk rakyat. Yang ketiga, meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat, dan menjunjung tinggi hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminatif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak dan mempelajari dengan baik materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, kita ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.